Om Swastiastu pemirsa Bali TV, dimanapun Anda berada, kembali Bali Post Talk menjumpai Anda. Bersama saya Nyoman Winata, Redaktur Pelaksana Harian Bali Pos. Kali ini kita mengangkat topik dari perparkiran di Kota Denpasar yang akan naik tarifnya gitu per 1 Mei. Tentu ini menjadi bagian yang perlu kita informasikan ke masyarakat, disosialisasikan lebih intens lagi. Kira-kira apa dampaknya dan mungkin bagaimana peningkatan pelayanan terhadap perparkiran di Kota Denpasar ini. Saya akan mewawancarai Bapak Nyoman Putrawan, Direktur Utama Perumda BPS atau Bukti Praja Sewaka Dharma yang menangani soal parkir di Kota Denpasar. Kita sapa dulu narasumber kita. Swastiastu Pak. Swastiastu, nggih Pak. Gimana kabarnya, sehat ya? Sehat ya. Ini baru tadi selesai habis ada pengarahan dari Pak Wakil Wali Kota berkaitan dengan penyelesaian terhadap tarif ini. Ya, mungkin bisa bercerita dulu tentang kenaikan ini gimana? Apakah ini bagian dari sudah ditetapkan oleh Wali Kota atau seperti apa, Pak Dirut? Ya, jadi pemirsa yang saya hormati, yang saya cintai, masyarakat Kota Denpasar. Jadi ya kalau kami lebih menyebutnya adalah ya penyelesaian terhadap perwali ya, yang mana penyelesaian terhadap perwali sebagai regulasi penyelenggaraan perparkiran ya itu adalah kan kebijakan daerah, yang mana kebijakan daerah yang tertuang di dalam peraturan wali kota. Nah, tentu terhadap regulasi ini kan berproses di pemerintah kota ya, baik itu dari kajian-kajian dan lain sebagainya, sehingga muncullah ditetapkannya peraturan wali kota nomor 64 tahun 2023 yang mana terhadap pelaksanaan penetapan ini di bulan Desember, di akhir Desember, tentu ya akan diperlukan sebuah persiapan ya terhadap bagaimana pelaksanaan dari regulasi, yang mana kewenangan terhadap pelaksanaan regulasi ini ya perwali ini kan kami di Perumda BPS sesuai dengan Perda Perumda BPS ya. Nah, tentu hal ini juga harus dipahami bahwa tidak serta-merta ya sebenarnya begitu ditetapnya peraturan wali kota ini adalah kebijakan nasional tentang inflasi daerah, yang mana tim inflasi daerah di Kota Denpasar menunda penyelesaian terutamanya terhadap tarif ya, ya sampai akhirnya dengan hasil kajian selanjutnya bahwa terkait dengan inflasi daerah muncullah surat edaran wali kota yang mana pelaksanaan terhadap Perwali 64 tahun 2023 sudah bisa disesuaikan mulai tanggal 1 Mei ini. 1 Mei. Nah, tentu dalam surat edaran itu yang kami terima di pertengahan bulan April kemarin, tentu kami lakukan langkah-langkah penyelesaian ya sesuai dengan regulasi yang ada, baik dari tata cara, sistem, mekanisme penyelenggaraan. Di sana ada kita sesuaikan dengan regulasi sampai dengan penyelesaian terhadap tarif. Ya perlu diketahui bahwa tarif ini kan ya yang berlaku sebelumnya 1.000-2.000, kalau kita tinjau itu kan memang hampir lebih 5 tahun tidak pernah tersesuaikan. 5 tahun tidak pernah disesuaikan ya. Ini baru dan itu harusnya sebenarnya di Januari 2024 harusnya sudah mulai berlaku, tapi ya, karena ada inflasi ditunda. Pertimbangan inflasi daerah. Baru Mei ini ya. Jadi tapi begitu langkah-langkah itu kita ya tetap akan taati ya, karena itu kan sebuah kebijakan yang tentu akan melihat beberapa kajian. Tapi ya kalau kita lihat di Bali, di beberapa daerah di luar Denpasar juga bahkan ya sudah lebih awal yang melakukan penyelesaian itu ya. Nah, ya tentu karena mungkin ya pertimbangan ini adalah kota, yang mana kota juga banyak hal mempertimbangkan banyak hal sebagai pusat ekonomi, sosial, bisnis, pemerintahan. Ya mungkin secara pertimbangan itu kehati-hatian terhadap penyelenggaraan kan memang perlu mendapat perhatian ya. Ya, nah tentu ya nyambung tadi kami juga sudah mensosialisasikan lewat spanduk, lewat baliho, lewat surat kepada pihak-pihak yang kita ajak kerjasama tentang penyelesaian ini ya, dengan teman-teman media utamanya ya, yang kita harap juga mampu menyampaikan hal ini secara
secara informatif kepada masyarakat. Ya, kami juga ya kebetulan saja tadi pagi hari ini ya Pak Wali melalui Pak Wakil Wali Kota ya melakukan pengarahan kepada para petugas layanan parkir kita. Jadi mohon maaf bukan lagi sebutannya jukir ya sebenarnya, petugas layanan parkir kita. Oh, petugas Ya. layanan parkir. Ya, karena kita kan sekarang parkir ini adalah jasa layanan. Jadi yang melakukan jasa layanan adalah petugas layanan parkir kita. Nah, jadi Pak Wakil ya tadi atas arahannya tentu dalam penyelesaian ini adalah menyampaikan dasar-dasarnya ya dan kajian-kajiannya sudah disampaikan kenapa kebijakan ini muncul ya. Dan harapan Pak Wakil ya tentu ya Perumda sebagai yang diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan diharapkan mampu meningkatkan pelayanan. Nah, ini yang mana dalam hal langsung karena itu adalah sebuah amanat juga bagi kami ya. Jadi sekaligus saja kami kumpulkan petugas kita tadi ya, yang dari pelayanan parkir di tepi jalan, di pelataran, atas kerjasama tadi kita kumpulkan sudah sangat diapresiasi langsung ya oleh Pak Wali. Dalam hal ini diatensi penuh agar diwanti-wanti penuh juga petugas layanan kita benar-benar memaksimalkan layanan kepada masyarakat. Ya, nah atas hal pengarahan Pak Wakil tadi yang sudah jelas seperti itu, ini kembali kepada tugas kami nih di manajemen ya. Ya akan menindaklanjuti ke lapangan langsung nih ya. Ya menindaklanjuti ke lapangan langsung memastikan bahwa peningkatan pelayanan itu benar-benar dilakukan oleh petugas kita. Oke. Ya. Jadi kenaikannya kalau sepeda motor 1.000 ke 2.000. Kalau mobil 2.000 ke 2.000 3.000. ke 3.000 ya. Naik 1.000 ya berarti ya. Ya 1.000. Ya 1.000. Kalau di Tapi ada juga yang saya baca ada yang sampai 50.000, 8.000 gitu. Itu ada klasifikasi parkir yang memang tarif berbeda itu kan terhadap jenis kendaraan. Jenis kendaraannya beda ya? Bus ya sesuai dengan pamflet kita ya. Di sana sudah. Tapi ya umum dikenal oleh masyarakat biasanya ya parkir mobil sama sepeda motor itu yang ya, itu tarif dasar kita loh ya. Akan berlaku lain terhadap atas kerjasama dengan para pihak tertentu, misalnya pemilik mall. Oh. Nah, itu atas kesepakatan bisa jadi itu nanti akan muncul tarif progresif. Dengan angka dasar tetap 2.000 3.000. Jam penambahannya akan dihitung progresif. Ya, kenapa progresif? Di situ kan tempat bisnis. Di samping juga lahan parkir kan terbatas. Kalau mau lama-lama ya bayar lebih logikanya karena orang lain juga masih butuh tempat parkir tapi kan. itu sudah berdasarkan atas aturan ya. Aturannya demikian. Ada dasarnya yaitu PKS ya. Jadi mall tidak semena-mena bisa menaikkan. Bisa. Sudah pengetahuan dari karena kita Perumda juga kita membangunnya atas nama kerjasama dan tertuang dalam PKS. Kan PKS itu yang menjadi para pihak untuk menuangkan kesepakatannya kan. Oke, kalau kita bicara tentang peningkatan pelayanan, nah kira-kira perubahan apa yang akan dilakukan oleh Perumda dalam hal ini untuk ya betul ada peningkatan pelayanan. Ya kalau bicara pelayanan ini kan sangat teknis ya dan strateginya pun lebih ke strategi teknis. Dalam sisi pelayanan sebelum ini disesuaikan ya sesuai dengan Perwali, kami lebih dari dulu ya sebelum ini juga melakukan peningkatan pelayanan dengan cara membuka layanan yang sangat terbuka ya, terhadap pengaduan dengan cara ya menuangkan nomor pengaduan di kaos pelayan parkir kita bertugas ya dengan harapan masyarakat kalau menemui pelayanan yang tidak baik langsung mengadu bahkan dipoto di WA ke nomor pengaduan tadi ya itu harapan kita kan sisi pelayanan terhadap aduan secara terbuka kan penting itu yang pertama. Yang kedua dari sisi pakaian kerja ya terhadap pelayanan ini yang dulunya mungkin kita anggap kurang, kita sudah ganti ke ya warnanya sudah lebih berbeda, kostumnya ada nomor pengaduan. Nah, itu yang kita lakukan. Selanjutnya dalam pembinaan berkala kita juga sering melakukan ya pembinaan-pembinaan ya pengarahan-pengarahan di internal ya terhadap mereka. Pertama dari sisi keterbukaan pengaduan, yang kedua dari penampilan, yang ketiga dari sikap nih. Ya. Dari sikap ya kita sudah bagikan video bagaimana tutorial orang sedang melayani masyarakat kita parkir. Sampai bikin ya, videonya minimal greeting, selamat pagi, Om Swastiastu Pak, duduk silakan parkir. Nah kemudian sampai mereka kita ingatkan
kan kunci Pak, jangan nyantol atau barang-barang lain. Kemudian begitu keluar, ya kita juga bantu untuk geser kendaraan sampai mereka nyebrang atau keluar area, kita juga bantu nyetop kan. Nah itu normally ya seperti itu yang kita sudah kasih tutorial terhadap pelayanan. Ya, jadi Sudah bikin itu tadi videonya, ya. videonya Ya. sudah di-sharing Sudah di samping sampai begitu ya? sampai begitu kita. Tetapi ya tentu masih ada yang tercecer, Pak Man. Ya, Ya, tercecer terhadap hal, kan ini masalah karakter ya. Betul, karakternya betul ya. Ya, ada yang memang bagus sesuai dengan Ada yang jiwanya melayani, standar ya. pelayanan kita. Ya, tentu saja yang namanya di lapangan ya karakter orang juga menentukan bagaimana dia akan bisa standar atau tidak. Nah, itulah pentingnya kita diberi masukan oleh masyarakat lah. Oke, kalau misalnya ada yang mengadu, ini sampai kurang ajar lah katakanlah juru parkirnya, itu akan ada tindakan. Oh, pasti. Minimal Apa saya tindakan? pertama yang paling ringan tuh teguran dulu. Kalau tegurannya sudah diindahkan ya sudah. Kalau tidak akan ada peringatan 1-2 seperti standar lah kita lakukan. Tetapi juga tidak putus kontrak. Karena ya dalam kontrak tertuang ya kita akan berhubungan dengan petugas pelayanan kita kan atas kontrak ya terhadap kontrak kerja ya selama ini ya. Tentu kalau pelanggaran berat ya tidak perlu teguran lagi kan, atau tidak perlu peringatan langsung gitu misalnya ya. Misalnya kriminalitas yang gitu-gitu kan pelanggaran berat ya. Ada tukang tugas pelayanan kita melakukan kriminal terhadap penugasannya kan ya langsung dikeluarkan, langsung diputus kontrak lah ya. Bahkan bila perlu itu diproses secara hukum ya kami sangat persilahkan karena itu kan ya pelanggaran berat ya. Kalau kita bisa tentang petugas layanan parkir ya, bukan jukir ya. Bukan itu jukir, perlu kita petugas layanan parkir. Nah, kalau misalnya ada masyarakat mungkin helmnya hilang atau bahkan kutip parah mungkin motornya hilang gitu sebenarnya sejauh mana tahu dari segi aturan ke Pak? Dari penyelenggaraan tentu kami mempunyai mekanisme dan dasar-dasar yang jelas ya terhadap kehilangan kendaraan. Kami mengacu kepada perwali ya, peraturan wali kota ada itu. Yang mana salah satu dari unsur kategori yang bisa kami bantu kehilangan itu adalah di luar unsur kelalaian. Misalnya ya di luar area terhadap tugas pelayanan kita ya. Misalnya ini layanan parkir kita di area ini, ya masyarakat kita di sebelahnya. Itu kan bukan menjadi tanggung jawab kita ya. Kemudian unsur kelalaiannya juga walaupun di ruang parkir kita kuncinya nyantol ya kan. Ya itu juga unsur itu sangat sulit kita penuhi ya, itu karena unsur kelalaian. Nah tentu yang kami yang kami bantu terhadap kehilangan ini sebenarnya tidak lama ya. Proses laporan dan tukang parkir kita misalnya petugas layanan kita memang mengakui masyarakat kita parkir di sana. Kemudian kehilangan, ya kami tidak menyarankan, kami tidak melakukan terhadap kehilangan bagian, misalnya helm yang ditaruh sembarangan. Ya, memang sih petugas kita mempunyai tanggung jawab menjaga ya. Tetapi kita harus pahami juga, petugas kita kan tidak selamanya yang namanya niatan mencuri kan di saat petugas lalai ya, ya minimal dikunci lah sedikit helmnya kan, ya itu memang petugas kita yang mengingatkan ya, atau dibawa lah ke tempat di mana yang aman. Nah kemudian kehilangan bagian juga sama, misalnya spion, itu kan kehilangan bagian yang sifatnya sangat sulit kita menilai ya. Yang kami sesuai dengan perwali itu kehilangan utuh kendaraan, yang mana ada yang bisa kita lakukan untuk ganti rugi itu adalah bantuan ganti rugi kehilangan, bukan ya sesuai dengan ya pasaran kendaraan dong ya saat itu. Tapi ada nggak kejadian seperti itu Pak? Beberapa kali ada ya. Tapi tidak terlalu sering lah katakan gitu ya. Ya itu artinya kan tingkat kriminalitas terhadap kehilangan kendaraan di ruang parkir pelayanan kami bertugas bisa kami tekan gitu lah ya. Yang kalau banyak kehilangan di luar itu kan itu bukan data dari kita ya, data kepolisian lah itu. Bukan wilayahnya. Bukan ya. Parkir apalagi gitu kehilangan di rumah ya. Gitu misalnya. Iya. Tapi dari data-data itu menunjukkan bahwa sebenarnya di daerah layanan ini sudah bisa ditekan. Sudah bisa ditekan ya. Dan petugas kalau misalnya ada yang nakal bisa dilaporkan dan akan diambil tindakan gitu ya. Benar. Dan kami juga masih sedang menggali ide-ide apalagi yang bisa kita lakukan kepada masyarakat sehingga masyarakat kita merasa terlayani dengan baik oleh petugas kita ya. Misalnya fasilitas pelayanan terhadap
ya penutupan, memberi cover kendaraan yang Kalau lama kepanasan, parkir ya biar gitu. nggak kepanasan, atau helmnya kita amankan, kita bungkus di musim hujan bagaimana. Nah ini kan semuanya butuh tanda kutip operasional lebih ya. Ya kita akan lihat nih apakah memang akan mampu untuk melakukan itu, kami akan upayakan sebagai bentuk pelayanan ya. Iya, iya. Kalaupun tidak, minimal ya tadi itu sikap, greeting, bahasa, sama tata cara melayani yang harus ditingkatkan. Bagi kami itu aja udah masyarakat pasti bisa menerima ya. Ya apalagi plus-plusnya kita bisa ya bantu masyarakat kita ya menutup kendaraannya atau mengamankan helmnya. Nah ini karena kalau itu kita lakukan kan perlu ongkos lebih lah ya, perlu opsional lebih. Kita akan kaji lagi lah. Kaji lagi. Iya. Baik, sebagai closing statement dari Pak Dirut, silakan Pak Dirut mungkin menekankan kembali semacam apa ya, pemberitahuan, sosialisasi kepada masyarakat dan peningkatan pelayanan yang akan diberikan oleh Perumda BPS ini. Silakan. Terima kasih masyarakat Kota Denpasar. Ya tentu ya dalam pelayanan ini bagi kami adalah sebuah tanggung jawab ya. Dan tanggung jawab ini akan kami lakukan dan akan lebih bisa akan berjalan dengan baik dengan adanya kritik saran dari masyarakat ya. Dan kami sangat berharap bahwa masyarakat jikalau menemui petugas kami melayani tidak baik ya silahkan diadukan ke kita, bahkan komplainnya nggak usah bayar lah ya, nggak usah bayar. Kalau dia tidak melayani dengan baik, bilang saja tidak usah bayar ya layanan tersebut ya. Akhirnya nggak usah bayar gitu ya. Soal kercis juga kami mohon dibantu ya, petugas kita dimintain kercis walaupun pendapatan kita tidak satu-satunya terindikasi di sana karena kita sudah targetkan melalui uji potensi, tapi minimal kercis itu adalah sebagai tanda bukti jasa layanan ya, tanda bukti jasa layanan bahwa petugas kita menerima jasa layanan dan masyarakat juga harus diberi bukti terhadap itu ya. Ya beda dengan kalau masyarakat menolak itu ya minimal kan ya kita sudah kadang ada menawarkan indikasi mereka nggak mau. Ya. Tapi sekarang tiket parkirnya itu sudah 2.000 gitu. Sudah baru bukan dari yang lama lagi ya Pak Dirut ya, sudah begitu dibagikan, surat ya. edaran berlaku kita sudah siapkan sesuai dengan kemampuan cetak kita ya. Jadi masyarakat Kota Denpasar kurang lebihnya saya mohon maaf bahwa ada hal-hal yang kurang terhadap pelayanan ini. Tentu kami sangat berharap ya kami bisa meningkatkan sebagai tanggung jawab kita ya untuk pelayanan ini. Terima kasih masyarakat Kota Denpasar. Semua. Dan bagaimana kita diberikan gambaran ya, penyelesaian tarif ini tentu hal yang juga akan diikuti oleh peningkatan pelayanan. Mari kita bersama-sama karena ini juga demi kebaikan Kota Denpasar gitu ya. Kalau ada yang kurang ya silakan diberikan kritik dan tadi sudah disampaikan ini sangat terbuka sekali terhadap kritik, masukan dan saran dari masyarakat. Demikian dari Pos Talk kali, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Romo Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.